Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita kepadanya. Mudah-mudahan kita akan mendapat gelar yang paling mulia di sisinya. Itulah takwa namanya. Kata Allah, takwa itu balasannya akan dimudahkan segala urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia sangka-sangka. Untuk meyakinkan kita, bisa dibaca dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Aku, kata Allah, niscaya akan dimudahkan segala urusan dunianya dan akan diberi rezeki kepadanya tanpa ia sangka-sangka. Nah, lebih dari itu, Allah berjanji kepada orang yang takwa, di akhirat kelak nanti akan ditempatkannya ke dalam surga yang penuh nikmat. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya yang bertakwa itu di akhirat kelak akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Na'im, surga yang penuh nikmat. Nah, mudah-mudahan kita semua, para pemirsa sekalian, akan dapat menikmati janji Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga di akhirat kelak nanti kita akan dapat bertemu beliau, saling bertegur sapa, bertebar salam, bahkan yang paling penting masuk ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah telah membuka satu rahasia tentang masuk surga bersamanya. Dalam sebuah sabdanya, siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, itulah orang yang sungguh cinta kepada Aku. Dan siapa yang cinta kepada Aku akan masuk surga bersama Aku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, oleh karena itu, kita sebagai manusia, hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, rasanya sudah sepantasnya kita melaksanakan sunnah beliau, supaya kita kembali ke akhirat nanti akan bertemu dengan beliau dan masuk surga bersamanya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan taklim kali ini kami ingin menyampaikan sebuah taklim dengan judul Rahasia Membuka Pintu Keberkahan. Ada satu mindset pemikiran dalam masyarakat sampai hari ini, biarlah rezeki itu sedikit tapi berkah dibandingkan banyak tidak berkah. Saya pikir hari ini bisa kita rubah pemikiran seperti ini. Kita balik sekarang. Sedikit berkah biasa, tapi banyak berkah luar biasa. Ini yang baru penting sekali. Kenapa demikian? Karena dalam Islam banyak juga ibadah-ibadah yang perlu dengan dana, dengan uang. Jadi kalau kita tidak punya uang, uangnya sedikit, mana mungkin kita bisa melakukan ibadah dengan uang, sementara kehidupan itu perlu uang. Perut lapar tidak cukup dengan senyum, harus disentuh dengan sejumlah bentuk makanan. Makanan itu kita dapatkan pasti dengan uang. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah ada rahasia untuk membuka pintu keberkahan? Jawabnya tentu pasti ada rahasianya. Nah, untuk itulah perlu kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna alal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa rahasia membuka pintu keberkahan ada dua. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah takwa.
Walau annal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk satu negeri beriman bertakwa kepada aku, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kalau ini terjadi bagi kita, disukan dan iman dan takwa, bagaimana enggak bahagia kita. Yang turun dari langit itu adalah nikmat rezeki dari Allah, yang keluar dari bumi juga rezeki nikmat dari Allah, bukan azab. Kan bahagia kita, cuma duanya kuncinya, satu iman, yang kedua takwa. Apa itu iman sebenarnya? Untuk memahami supaya lebih mudah kita tentang iman ini, iman itu adalah usaha manusia untuk menghadirkan Allah dalam dirinya, meliputi seluruh tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari depan atau belakang, dari kanan dan kiri, dari atas atau bawah, senantiasa zikrullah, ingat Allah. Itulah namanya iman. Pada saat itu berarti kita bisa menabur kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan mampu menekan sampai tingkat nol yang namanya kesalahan. Kenapa? Karena dari ujung rambut sampai ujung kaki, di luar dan dalam, senantiasa zikrullah, ingat Allah. Maka kecil kali kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Tapi sebaliknya malahan sangat besar kita melakukan atau menabur kebaikan. Itulah iman. Takwa apa? Untuk memudahkan kita memahami takwa, ketika kita tadi sudah menabur kebaikan kena zikrullah kepada Allah, lalu kita melakukannya dengan menyadari bahwa betul-betul kita melakukan kena pengabdian kita kepada Allah, kena ketaatan kita kepada Allah. Dalam arti kata, perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan dengan tulus dan ikhlas. Itulah namanya takwa. Orangnya disebut muttaqin. Itulah orang yang mulia. Makanya ini mau kita kejar. Karena takwa ini adalah orang yang mulia, sifat mulia, dan ini diberikan hadiah oleh Allah. Dalam Al-Quran dijelaskannya, innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang yang mulia, orang takwa itu akan ditempatkan oleh Allah ke dalam surga Jannatun Naim, surga yang penuh nikmat. Nah, oleh karena itulah perlu barangkali kita menelusuri tentang masalah takwa ini, paling tidak berdasarkan ciri-cirinya. Menurut Imam Al-Hushairi, ciri-ciri takwa itu terdapat pada huruf takwa itu sendiri. Huruf takwa itu ada 4. Pertama ta, yang kedua qaf, yang ketiga waw, yang keempat ya. Apa maksudnya? Ta itu artinya tawadu, rendah hati, tidak sombong. Makanya orang yang mulia itu punya sifat rendah hati, tidak sombong. Tidak menganggap dia yang paling pintar, dia yang paling kaya, dia yang paling hebat, dia yang paling ganteng, dia yang paling cantik, dia di atas segala-galanya. Sifat ini tentu tidak baik dimiliki oleh manusia, apalagi orang yang takwa. Biasanya yang memiliki sifat ini menganggap lebih hebat dari yang lain, itu adalah sifat daripada iblis laknatullah. Karena iblis itu jelas-jelas mengaku dirinya lebih hebat dari segala-galanya. Kali itu pernah terjadi dialog antara Allah dan iblis. Dia katakan, "Iblis, kenapa inti tidak mau patuh terhadap perintahku untuk sujud kepada Adam?" Iblis mengatakan, "Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, saya diciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara dia kau ciptakan dari tanah. Aku lebih hebat dari dia. Mustahil aku harus tunduk dan patuh kepadanya." Nah, makanya orang yang mulia, orang yang suci, orang yang takwa itu tidak akan memiliki sifat sombong, tapi malahan sebaliknya, tawadu, sifat yang rendah hati, yang senantiasa menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian yang kedua adalah qanaah, merasa cukup atas rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Walaupun dia punya posisi yang sangat tinggi, sangat strategis,
Nah, mungkin kata orang ini posisi basah yang bisa melahirkan uang begitu banyak, tapi dia tak pernah menggunakan jabatannya untuk meraup keuntungan atau uang dari pihak lain dengan jalan yang salah. Dia merasa bahwa apa yang diterimanya dari hasil pengorbanan jiwa dan raganya, tenaga dan pikirannya, itulah rezekinya. Begitulah hebatnya orang yang takwa, orang yang mulia ini, karena dia qanaah, merasa cukup atas pemberian yang diberikan oleh Allah kepadanya berdasarkan sumbangan, pemikiran dan tenaga yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, sifat orang yang mulia ini, orang takwa, adalah wara. Artinya apa? Solih, cerdas, cermat dalam menyikapi berbagai macam informasi dan dalam kehidupan ini. Makanya orang yang wara tadi ya, sangat berhati-hati kali dalam kehidupan. Ketika dia menerima informasi, dia tidak langsung menerima begitu saja, percaya terhadap informasi itu. Biasanya dilakukan cross check. Di cross check dalam Islam namanya tabayun, ya, tabayun dalam Islam. Itu penting sekali ya. Tabayun itu adalah cross check, menelaah, mencari tentang kebenaran daripada informasi yang didengarnya dari pihak lain atau orang lain. Dia tidak pernah menerima informasi apa adanya. Itulah hebatnya orang yang takwa, orang yang mulia. Kemudian yang keempat adalah yakin. Jadi hakul yakin betul dia bahwa dunia beserta isinya diatur oleh Allah. Allah yang membuat kehidupan ini baik, buruk, ya. Membuat siang dan malam, ya. Itu kerjanya Allah. Tapi Allah tidak pernah membuat kejahatan dalam hidup ini. Nah, ada satu hal yang sangat keliru. Karena kejahatan itu bukan diciptakan oleh Allah, ya. Akibat ketidakmampuan tadi manusia menghadirkan Allah dalam dirinya, dalam arti kata ingat Allah dan zikrullah, maka akhirnya manusia melakukan kesalahan. Akibat dari kesalahan inilah orang yang melihatnya menyatakan jahat. Jadi jahat bukan diciptakan oleh Allah, jahat itu diciptakan oleh manusia. Ungkapan kata yang disampaikan oleh manusia karena melihat orang lain menabur kesalahan. Itulah bahayanya kalau kita tidak senantiasa ingat Allah, zikrullah. Penting sekali. Saya pikir ya, ini yang dapat kami sampaikan kepada hadirin hadirat para pemirsa sekalian, ya. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Saya ulangi, yang paling penting, iman itu apa? Iman adalah upaya manusia menghadirkan Allah dalam dirinya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, meliputi seluruh tubuhnya, baik dari depan maupun dari belakang, dari kanan maupun kiri, dari atas maupun bawah, senantiasa zikrullah, ingat Allah. Itulah iman. Kalau ini sudah ada dalam diri kita, bisa menghadirkan Allah, bagaimanapun kita akan menabur kebaikan sebanyak-banyaknya dalam hidup dan menekan tingkat kesalahan sampai pada tingkat 0. Demikian saja talim dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Atas perhatiannya, jaribun terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.